practice 4 sehingga akan lebih ringkas. Pendapat dari Carmelo Ezpeleta ini terbilang menuai kontroversi karena bukan dia yang menjalani balapan setiap pekan. Akan sangat melelahkan bagi mekanik, staf tim, dan khususnya pembalap MotoGP yang ketabahan durasi balapan. Padahal jumlah seri yang semakin banyak di musim panas saja sudah membuat mereka akan lebih sering berada di sirkuit. Sekadar diketahui kembali, Jack Miller musim ini tak lagi berseragam Ducati Lenovo. Ia bakal membela Red Bull KTM Factory Racing. Sebelum hijrah ke Red Bull KTM, Jack Miller berhasil tembus 5 besar di klasemen akhir MotoGP 2022. Itu pun ia raih dengan bekerja ekstra untuk bersaing dengan Enea Bastianini yang akhirnya mampu mengungguli Jack Miller. Jack Miller pun menyebut jika level persaingan MotoGP 2022 begitu ketat. Seluruh pembalap dipaksa untuk menampilkan kecepatannya, jika tidak sulit untuk dapat bersaing. Hal itu yang ia khawatirkan jika persaingan di MotoGP 2023 sungguh ketat. Jack Miller pun mengaku sulit untuk tampil konsisten pada tahun ini. Padahal ia menganggap satu kali saja gagal menyentuh garis finish, skema persaingan pun langsung mengalami perubahan. Cari hotel murah, Agoda. Unduh app Agoda hari ini. Sebagaimana diketahui, Ducati menurunkan 4 tim untuk memperebutkan gelar MotoGP 2022. Hasilnya, Ducati berhasil mendominasi MotoGP 2022 untuk membuat Bagnaia keluar sebagai juara serta meraih gelar konstruktor dan tim. Menariknya, sebelum musim dimulai, Marc Marquez dan Joan Mir sempat memberikan kritikan dengan adanya 4 tim Ducati di MotoGP 2022. Bahkan The Baby Alien menyebut MotoGP seperti Ducati Cup. Melihat kritikan kepada Ducati, Ezpeleta pun memberikan komentarnya. Melihat dominasi yang ditujukan oleh Ducati di MotoGP 2022, Ezpeleta merasa kejadian serupa pernah terjadi. Ia menyebut Valentino Rossi dan Marc Marquez pernah mendominasi MotoGP untuk menjadi juara secara beruntun. Jadi Ezpeleta tampaknya merasa hal yang biasa jika ada tim yang terlihat terlalu superior. Sebab MotoGP pun beberapa tahun pernah didominasi suatu pembalap, seperti yang dilakukan Rossi dan Marquez. Ezpeleta pun menjelaskan Ducati memberikan hal terpenting untuk MotoGP dengan menurunkan 8 pembalap. Ia pun merasa Yamaha dan Honda juga akan melakukan hal yang sama di masa depan. Di Amerika Serikat, ada seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya telah membayar $321.000 atau setara 5 miliar rupiah untuk memboyong satu-satunya motor 500cc Yamaha YZR 500 yang dipakai Kenny Roberts Jr. Motor tersebut awalnya telah dilelang oleh Iconic Motorcycles di Santa Monica, Amerika Serikat. Harga yang ditetapkan adalah $200.000 atau setara dengan 3,1 miliar rupiah. Dan pada saat-saat terakhir pelelangan, seseorang menaikkan tawarannya menjadi $321.000 atau setara 5 miliar rupiah. Padahal tahun 2013 harga motor ini hanya $164.000 atau 2,5 miliar rupiah. Pembeli yang tak dikenal itu jelas berhasil memboyong motor yang sangat ikonik dan langka ke garasi pribadinya karena hanya ada 2 motor itu saja di dunia. Satu yang sudah dilelang dan yang satunya berada di museum Yamaha di Iwata, Jepang. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
enaknya invest apa lagi ya? Gimana kalau invest lensa sinema? Apakah pilihan yang tepat? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue bakal bahas lensa sinema yang lagi mampir di ST Media. Ini adalah lensa sinema dari Seven Artisans dengan nama jajaran Spectrum, dengan harga yang sangat-sangat affordable. Dan sebelumnya kita itu udah pernah bahas ya jajaran lensa sinema dari Seven Artisans juga. Cuman waktu itu nama jajarannya adalah Vision, yang ditujukan untuk yang ditujukan untuk sistem kamera APS-C dan juga Super 35 sensor gitu ya. Dan sekarang datang lagi ini untuk jajaran Spectrum, dia ditujukan untuk kamera full frame. Yap, lensa sinema untuk kamera full frame dengan tadi harga yang sangat affordable. Dia untuk full frame-nya sendiri juga ada beberapa pilihan. Jadi di sini kita pakaiin Sony untuk yang versi Sony E-mount, tapi dia punya pilihan juga kalau kalian punya sistem Nikon Z, dia ada Z mount, sama kalau kalian pakai Canon dia ada RF mount juga. Jadi komplit banget. Dan gue cukup tertarik karena waktu gue nyobain yang Seven Artisans Vision itu gue puas banget dengan harga yang ditawarkan, memberikan kualitas yang menurut gue sangat-sangat cakep gitu ya untuk kelasnya. Dan gue punya ekspektasi yang sama di lensa ini. Cuman ada hal yang cukup menarik karena ini kan jajaran lensanya untuk ini ya, untuk full frame gitu ya. Jadi awal gue mikir oke, kayaknya bakal lebih mahal dari yang Vision kemarin karena yang Vision APS-C Super 35 di sini dia untuk full frame otomatis seperti biasa bakal lebih mahal. Tapi ternyata pas gue cek harganya mirip-mirip sama yang jajaran Vision gitu. Jadi bener-bener affordable banget gitu. Dan dari yang tadinya gue ngeri harganya bakal lebih mahal gitu kan, buat kita invest gear tambahan mungkin lebih mahal karena dia full frame, berubah jadi skeptis. Karena untuk full frame tapi dengan harga yang sama, apakah akan membawa kualitas yang sama bagusnya juga gitu ya. Jadi di situ gua lebih skeptis. Cuman kalau dari angka spesifikasi sih sebenarnya agak wajar karena kalau yang Vision itu menarik, dia T-nya T1.05 semua gitu. T-nya lebih gede bukannya. Sedangkan di sini T-nya dia pakai T2 di semua jajarannya gitu. Jadi mungkin di situ aja udah menjelaskan kenapa harganya bisa tetap setara gitu. Walaupun satu untuk APS-C, satu untuk full frame. Tapi balik lagi, gue menarik buat cobain lensanya dan gue bakal ceritain ke kalian bagaimana pengalaman gue. Oh ya, buat si Spectrum ini dia ada 3 pilihan ya, lensanya ada 3 pilihan focal length. Jadi dia yang pertama itu ada 85 mm dengan harga Rp6.490.000, 50 mm dengan harga Rp5.490.000, dan 35 mm dengan harga Rp5.990.000. Cuman sayangnya di sini kita cuma ada 2 karena yang available sekarang di Indonesia itu yang buat Sony cuman yang 2 ini. Jadi yang 35 mm itu yang masuk Indonesia baru yang buat Nikon Z doang gitu. Jadi ya agak ketunda dulu. Tapi kedepannya yang 35 mm juga bakal available buat Sony sama buat Canon RF. Tapi buat sekarang yang available buat semua mounting cuma yang 85 sama 50 mm nya dulu aja gitu ya. Jadi kita coba pakai 2 lensa ini. Buat fisik dia di sini jelas proper, lensa sinema banget, tampangnya sinema, build quality-nya full metal gitu kan. Dia juga dilengkapi dengan 2 ring ya, ring fokus sama ring untuk aperture yang dia smooth, ada hambatan tapi smooth gitu ya, nggak loss, nggak ngadet-ngadet juga. Cuman memang untuk aperture ringnya sih agak lebih berat ya dari fokus ringnya, mungkin itu bisa di note juga. Cuman untuk follow focus harusnya nggak masalah, apalagi dia juga udah gerigi gitu kan. Jadi buat follow focus udah support, nggak perlu pakai ring tambahan. Memang lensa sinema. Dan kalau kita perhatikan memang secara fisik ini rasa lensa sinema banget.
proper, dan itu jadi poin penguat untuk jajaran Seven Artisans dari yang Vision juga sama ya. Yang Vision Spectrum ini mereka secara tampang fisik, secara desain memang kelihatan proper lensa cinema banget. Itu kelebihan loh, dan itu yang membuat gue berpikir ini adalah lensa-lensa yang cocok buat investasi, karena membuat kalian terlihat proper cinema profesional di depan klien kalian. Beda kalau kalian pakai lensa sinemanya Mike yang cukup low budget juga, itu dia tampangnya nggak terlalu kelihatan cinema kayak lensa-lensa ini gitu. Nah di sini tampangnya juga jadi nilai plus tersendiri. Landscape yang kita dapat buat lensanya itu bahannya juga gokil banget, bahan besi gitu ya. Gue pernah landscape-nya jatuh dan itu kayak agak rusuh gitu, kaget kirain apaan, ternyata landscape-nya dia. Dan ukurannya mirip-mirip juga antara satu lensa dengan lensa yang lainnya. Gue nggak tahu yang 35 karena kita belum coba ya, tapi kayaknya mirip kalau gua baca spesifikasi diameternya. Tapi di sini kita bisa swap gitu, jadi sama aja untuk landscape-nya, dari besi bisa masuk ke dua-duanya. Sama yang menarik untuk lensa cinema, dia bisa pakai front filter gitu, jadi kita tetap bisa pakai filter kayak buat lensa-lensa biasa gitu ya, filter di depan dengan ukuran yang memang cukup gede sebenarnya. Dia 82 mm ukuran untuk filternya ini, jadi gede banget. Biasanya filter-filter di ukuran tersebut agak mahal, tapi itu poin yang menarik menurut gua untuk sebuah lensa cinema, karena jadi bisa hybrid banget gitu. Buat kalian yang mungkin bukan cinema banget produksinya, kalian masih sering hybrid, dipakai buat wedding juga, kadang dipakai buat foto juga, dan kalian jarang rigging yang bener-bener cinema rig sampai pakai matte box buat naruh filternya gitu ya. Kalian nggak harus sampai rigging seperti itu gitu. Kalian pakai kayak biasa aja kayak gini, body kamera mungkin ditambahin case aja, lalu dipakein lensa cinema kayak gini, kalian tetap bisa pakai filter dengan ukuran 82 mm